Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas awal mula perintah berhaji, di mana ibadah ini dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia setiap tahunnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar channel ini tetap bisa berkembang. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Oke, berikut ringkasan dari yang diriwayatkan. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang mulia, dan juga termasuk ke dalam rukun Islam. Lalu, kapankah ibadah haji itu mulai diperintahkan? Di dalam riwayat, perintah ibadah haji baru ada ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya bermula ketika itu Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Sarah. Seorang wanita yang sangat cantik dan juga soleha. Ketika itu, Nabi Ibrahim dan Sarah pergi ke negeri Mesir, di mana saat itu, Raja Mesir terkenal dengan kezolimannya, yang sangat senang mengambil istri-istri cantik dari seorang pria manapun. Kemudian, sebelum memasuki negeri Mesir, Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai istriku, jika nanti engkau ditanya siapakah aku, katakanlah bahwa aku adalah saudaramu." Kemudian mereka memasuki negeri Mesir tersebut. Singkat cerita, mereka bertemu dengan para prajurit kerajaan, yang dimana prajurit tersebut memang diperintahkan oleh Raja Mesir untuk mencari wanita cantik istri orang lain. Ketika bertemu dengan Sarah, para prajurit tersebut terpesona dengan kecantikannya Sarah. Walaupun Sarah sudah berkata jika ia adalah saudarinya Ibrahim, namun, Sarah tetap dibawa oleh para prajurit untuk menemui sang raja. Tibalah Sarah di kerajaan itu dan, saat sang raja melihat kecantikan dari Sarah, syahwat sang raja pun muncul dan langsung ingin menjamah tubuh Sarah. Akan tetapi, tiba-tiba, ketika tangan raja itu ingin menyentuh Sarah, tangan raja menjadi lumpuh tidak bisa digerakkan. Karena Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar terlindung dari kezoliman sang raja. Dan raja pun bertanya kepada Sarah, "Apa yang engkau lakukan?" Sarah menjawab, "Aku berdoa kepada Tuhanku agar menghukummu, karena kau ingin menyentuhku padahal kau bukan suamiku." Dan raja pun meminta Sarah untuk berdoa kembali, agar disembuhkan tangannya dan tidak akan mengganggu Sarah lagi. Lalu Sarah pun berdoa, dan seketika tangan raja tersebut sembuh. Akan tetapi, sang raja telah ingkar. Raja mencoba untuk menjamah Sarah kembali. Sekali lagi, tangan sang raja pun menjadi lumpuh kembali karena doa Sarah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan kejadian tersebut sampai 3 kali. Ketika raja ingin menyentuh Sarah ketiga kalinya, Sarah pun berdoa agar seluruh tubuh raja itu menjadi lumpuh, kecuali mulutnya. Maka, sang raja berkata, "Aku jadikan seluruh yang ada di kerajaan ini menjadi saksi, bahwa aku tidak akan mengganggumu dan, sembuhkanlah aku." Kemudian raja itu pun sembuh setelah Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, raja berkata kepada prajuritnya, "Bawalah keluar wanita ini, karena yang kalian datangkan bukan manusia, melainkan jin." Dan, keluarlah Sarah dari kerajaan tersebut tanpa disentuh sedikit pun oleh sang raja. Karena raja merasa khawatir dan takut terhadap Sarah, maka sang raja menghadiahkan seorang budak wanita kepada Sarah. Budak wanita tersebut bernama Hajar. Ada perbedaan pendapat tentang siapakah Hajar. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Hajar adalah putri dari Raja Mesir terdahulu. Karena ada tragedi pemberontakan, lalu Hajar ditangkap dan dijual sebagai budak kepada Raja Mesir yang baru.
Kemudian, pulanglah Nabi Ibrahim bersama Sarah dan juga Hajar dari negeri Mesir menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Mereka tinggal bersama, dan Hajar bekerja membantu kesibukan Sarah. Dikatakan bahwa umur dari Hajar adalah setengah dari Sarah, di mana saat itu Sarah berumur sekitar 30 tahunan dan Hajar berumur sekitar 15 tahunan. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Nabi Ibrahim dan Sarah walaupun sudah menikah sangat lama, namun mereka masih belum memiliki keturunan. Sampai umur dari Sarah menginjak 60 tahun. Mereka masih belum dikaruniai anak. Di mana saat itu, Sarah mengetahui jika Ibrahim sangat menginginkan keturunan agar dapat melanjutkan dakwahnya kelak. Dengan niat baik dan pengertiannya Sarah, ia pun menawarkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Setelah Nabi Ibrahim dan Sarah berdiskusi dengan waktu yang cukup panjang, Hajar pun dibebaskan sebagai budak dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim sebagai istri keduanya. Kemudian, beberapa tahun setelah Nabi Ibrahim menikahi Hajar, mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Karena fitrah dari perempuan, terlihat kesedihan dari istri pertama Ibrahim yaitu Sarah. Karena merasa tidak bisa memberikan keturunan untuk Nabi Ibrahim. Karena kesabaran dan kebaikan Sarah, ia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dapat diberikan keturunan. Yang nantinya di umur Sarah sekitar 62 tahun, ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Ishak. Itulah kenapa Nabi Ibrahim mendapat julukan sebagai Abul Anbiya atau ayahnya para nabi. Karena anak-anak dari Nabi Ibrahim, semuanya menjadi nabi. Sebelum Ishak lahir, dan Ismail masih dalam masa menyusui dengan umur sekitar 1 tahun. Datanglah wahyu kepada Nabi Ibrahim, yang dimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail pergi menuju daerah yang bernama Mekah. Dimana pada saat itu, Mekah adalah sebuah lembah yang sangat gersang dan tandus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, karena saking tandusnya tanah Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim pun langsung meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut. Nabi Ibrahim hanya diam, tidak mampu berkata apapun, hanya membalikkan badannya kembali menuju Baitul Maqdis Palestina sambil bersedih. Lalu, Hajar pun memanggil Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau ingin meninggalkan kami di tempat yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan?" Nabi Ibrahim hanya diam dan terus berjalan sambil bersedih. Hajar terus bertanya kepada Ibrahim sampai 3 kali. Lalu, Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada Hajar, dan mengubah pertanyaannya kepada Ibrahim. Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini?" Maka Ibrahim hanya menganggukkan kepalanya, pertanda menjawab, "Iya." Karena tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Hajar kembali berkata, "Jika benar ini perintah Allah, maka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla membiarkan kami mati di tempat ini." Namun Ibrahim tetap diam dan terus berjalan pergi. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim mengalami kesedihan yang mendalam. Sekian puluh tahun menginginkan anak keturunan. Setelah memiliki anak, ia harus ikhlas meninggalkan anak dan istrinya. Inilah keimanan dan kesabaran yang luar biasa dari para nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Kehendak Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik, dan selalu ada hikmah di dalam semua yang perintahkannya. Setelah Nabi Ibrahim sudah sangat jauh dari lembah Mekah, di tengah perjalanan, sambil bersedih Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang artinya, "Ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di tempat yang dimana tempat tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada tumbuhan dan tidak ada hewan.
Tapi, itu adalah tempatmu yang mulia ya Allah, agar mereka mendirikan sholat seperti apa yang Engkau perintahkan. Maka, tolong utuslah beberapa manusia, yang mereka bisa hidup berdampingan dan tinggal di tempat itu. Kemudian, ketika Hajar sudah tidak lagi melihat Ibrahim dari kejauhan, lalu Hajar merasa prihatin dengan keadaannya dan anaknya, Ismail. Karena mereka hanya mempunyai sedikit persediaan air. Maka, sebelum malam tiba, Hajar pun mencoba mencari-cari sesuatu. Apakah di sana ada tumbuhan, atau ada air, ataupun ada kehidupan di dekatnya? Ketika itu, ada dua buah bukit yang paling dekat dengan Hajar berdiri, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwa. Hajar pun bergegas naik ke atas Bukit Safa terlebih dahulu. Ketika Hajar berada di Bukit Safa, Hajar melihat sesuatu seperti air di Bukit Marwa. Hajar pun bergegas menuju Bukit Marwa. Ketika berada di Bukit Marwa, Hajar tidak menemukan air tersebut. Akan tetapi ketika Hajar melihat ke Bukit Safa, Hajar melihat seperti ada air di sana. Ia langsung bergegas kembali lagi ke Bukit Safa. Ketika di Bukit Safa pun air tersebut tidak ada. Dikatakan bahwa Hajar menaiki dua bukit tersebut sebanyak 7 kali bolak-balik. Apa yang Hajar lihat seperti ada air tersebut, sebenarnya adalah sebuah fenomena fata morgana di tengah dataran tandus dengan panas yang sangat terik. Setelah tidak mendapatkan air sama sekali, Hajar pun kembali menemui Ismail yang ia tinggalkan sebentar. Melihat Ismail, Hajar terkejut. Karena di bawah kaki Ismail, ada mata air yang memancar. Di sini, terjadi khilaf di antara para ulama, dari manakah air itu? Ada yang berpendapat dari pijakan kaki Ismail, ada yang berpendapat dari pijakana untanya Ibrahim dan ada juga yang berpendapat dari kepakan sayapnya malaikat Jibril. Allahu Ta'alam. Ketika Hajar melihat mata air tersebut, ia merasa senang dan langsung bergegas membuat semacam bendungan untuk menampung banyaknya air yang keluar sambil berkata, Zam-Zam. Di mana kata Zam-Zam adalah bahasa dari bumi Palestina yang artinya berkumpulah, berkumpulah. Karena Hajar dan Ismail memang berasal dari negeri Syam Palestina. Nabi Muhammad SAW pernah mengomentari kejadian ini, beliau bersabda, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, karena jika tidak dibendung, maka Zam-Zam akan seperti lautan yang luas. Nah, yang kita tahu sampai hari ini, air Zam-Zam tidak pernah habis, walaupun sudah banyak sekali orang di bumi ini meminumnya. Setelah kejadian keluarnya mata air Zam-Zam di Mekah, ada sesuatu hal terjadi di daratan Jazirah Arab lainnya. Dikatakan tempat itu berada di negeri Yaman. Di mana di tempat itu ada sebuah bendungan air yang besar, yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'arib. Karena adanya bendungan itu, tanahnya sangat subur sekali. Macam-macam buah sayuran dan hewan ternak, sangat berlimpah di sana. Akan tetapi, karena masyarakat di sana kufur nikmat, maka Allah Azza wa Jalla membuat hancur bendungan Ma'arib tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, tanah di daerah itu menjadi kekeringan karena kurangnya air. Bahkan tempat-tempat yang tadinya tumbuh banyak buah dan sayuran, Allah ganti dengan tumbuhan berduri. Akhirnya, masyarakat atau suku-suku Arab di daerah itu keluar dan memutuskan untuk berpindah ke tempat yang lebih subur. Dikatakan pada saat itu, suku-suku Arab hanya ada di daerah Yaman. Dan mereka akan pindah menuju negeri Syam, di mana tanah di negeri Syam sangatlah subur dan baik. Perjalanan yang mereka tempuh dari negeri Yaman menuju ke negeri Syam. Rutenya pasti melewati daerah Mekah. Ketika di tengah perjalanan dan sudah memasuki daerah Mekah, beberapa orang dari mereka melihat sekelompok burung yang sedang terbang berputar-putar di atas daerah lembah Mekah.
Pada saat itu, pengalaman dari mereka jika ada burung yang terbang memutari sebuah tempat, sudah pasti di sana ada sumber airnya. Salah seorang dari mereka keheranan dan berkata, "Mengapa di sana ada burung yang terbang berputar-putar? Setahu kami, di sana adalah lembah Mekah yang sangat tandus tanahnya dan tidak mungkin ada sumber air." Dengan rasa penasaran ingin tahu apa yang ada di sana, mereka mengutus 2 orang ke lembah Mekah untuk melihat ke tempat di mana burung-burung itu berputar. Lalu kedua orang itu pun terkejut, karena melihat ada seorang wanita dan anak kecil, yaitu Hajar dan Ismail sedang duduk di sebelah mata air. Dengan adab yang baik, kedua orang itu pun memberi salam dan berkata kepada Hajar, "Bolehkah kami tinggal dan menetap di sini? Kami adalah suku yang besar. Jumlah kami sangat banyak." Kedua orang itu menjelaskan tentang siapa mereka, asal mereka dan tujuan mereka. Di suku mereka banyak orang yang mempunyai keahlian. Ada yang ahli perkebunan, ahli peternakan dan juga ahli pembangunan. Suku Arab ini dikatakan namanya adalah suku Jurhum. Lalu, Hajar pun memperbolehkan suku tersebut untuk tinggal bersamanya. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikirimkan orang-orang yang bisa tinggal bersama Hajar dan Ismail di lembah Mekah. Sumber mata air di Mekah sudah ada, dan penduduk dari suku yang besar sudah ada. Maka saat itu, terbentuklah masyarakat kota Mekah. Mereka tinggal bersama dan memakmurkan daerah Mekah. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun, Ismail tumbuh besar di tengah-tengah masyarakat suku Jurhum. Saat itu Ismail sudah menikah dengan salah satu putri dari kepala suku Jurhum. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk pergi ke Mekah dan menemui istrinya, Hajar. Setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim pun berkunjung ke rumah Ismail. Karena Ismail adalah orang yang sangat senang berburu, ketika itu Ibrahim bertemu dengan istri Ismail dan Ibrahim berkata, "Kemana suamimu?" Lalu dijawab, "Dia sedang berburu." Ibrahim kembali bertanya, "Berapa lama dia berburu?" Lalu dijawab, "Sekitar 1 bulan." Terakhir, Ibrahim bertanya kembali, "Bagaimanakah kehidupan kalian?" Dan dijawab, "Hidup kami susah dan tidak menyenangkan." Istri Ismail menceritakan semua keluh kesah kehidupannya kepada Ibrahim. Dan Ibrahim berpesan kepada istri Ismail, "Jika suamimu pulang, katakan ada seseorang bernama Ibrahim mencarinya dan katakan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya." Lalu, Nabi Ibrahim pun kembali ke Syam Palestina. Setelah itu, pulanglah Ismail ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Siapakah yang datang?" Istrinya menjawab, "Ada tamu yang bernama Ibrahim." Ismail bertanya lagi, "Apakah yang ia katakan?" Dan dijawab, "Dia menanyakan tentang kehidupan kita yang penuh keluh kesah dan dia berpesan agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu." Lalu Ismail pun berkata, "Sesungguhnya dia adalah ayahku dan dia seorang nabi. Ayahku berpesan agar aku menceraikanmu. Maka, aku akan mengembalikanmu kepada keluargamu." Beberapa bulan kemudian, Ibrahim datang kembali mengunjungi rumah Ismail. Dan ternyata Ismail juga sedang berburu. Lalu Ibrahim bertemu dengan istrinya Ismail yang kedua dan Ibrahim berkata, "Kemana suamimu?" Lalu dijawab, "Dia sedang berburu." Ibrahim kembali bertanya, "Berapa lama dia berburu?" Lalu dijawab, "Sekitar 1 bulan." Terakhir, Ibrahim bertanya kembali, "Bagaimanakah kehidupan kalian?" Dan dijawab, "Alhamdulillah kehidupan kami cukup dan bahagia."
Istri kedua Ismail mengatakan semua pujian-pujian kepada Allah akan kehidupannya bersama Ismail. Dan Ibrahim berpesan kepada istri Ismail, "Jika suamimu pulang, katakan ada seseorang bernama Ibrahim mencarinya dan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya." Lalu Ibrahim pulang kembali menemui istrinya, Hajar. Dan tidak kembali ke Palestina karena Ibrahim ingin menunggu Ismail pulang. Kemudian, kembalilah Ismail ke rumahnya dari berburu. Dan Ismail bertanya kepada istrinya, "Siapakah yang datang?" Istrinya menjawab, "Ada tamu yang bernama Ibrahim." Ismail bertanya lagi, "Apakah yang ia katakan?" Dan dijawab, "Dia menanyakan tentang kehidupan kita yang berkecukupan dan dia berpesan, agar engkau mempertahankan tiang pintu rumahmu." Lalu Ismail pun berkata, "Sesungguhnya dia adalah ayahku dan dia seorang nabi. Ayahku berpesan agar aku mempertahankan rumah tangga denganmu." Setelah itu, bertemulah Ibrahim dengan Ismail. Mereka berpelukan sangat erat karena senang dan bahagianya. Inilah pertama kalinya mereka bertemu kembali setelah berpisah bertahun-tahun lamanya. Lalu Ibrahim pun menetap di Mekah dan tidak kembali ke Palestina. Karena akan ada perintah besar dari Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Ibrahim dan Ismail. Singkat cerita, baru beberapa hari mereka bertemu, datanglah sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla yang luar biasa ujiannya. Perintah ini datang kepada Ibrahim, tidak melalui wahyu yang biasa disampaikan oleh Jibril. Akan tetapi, datang melalui mimpi Ibrahim. Kita tahu bahwa mimpinya para nabi adalah sebuah berita benar. Dan kali ini, beberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi jika ia menyembeli anaknya, Ismail. Kemudian Ibrahim pun menceritakan mimpinya kepada Ismail dan berkata, "Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan, maka engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar." Akhirnya, mereka berdua pun pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Dikatakan mereka berjalan sampai ke daerah Mina. Pada saat itu, Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka mendatangi 3 titik tempat di sekitar Bukit Mina. Lalu tiba-tiba datanglah syaiton di tempat yang pertama untuk mengganggu mereka. Dan Ibrahim mengusir syaiton itu dengan melempar batu kerikil sebanyak 7 kali sambil membaca kalimat, Bismillahi Allahu Akbar. Dan pergilah syaiton tersebut di tempat yang pertama. Kemudian di tempat kedua dan ketiga pun syaiton mengganggu kembali, dan Ibrahim melemparinya lagi dengan batu kerikil sebanyak 7 kali di setiap tempat. Setelah syaiton itu tidak kembali lagi, Ibrahim dan Ismail pun sampai di tempat penyembelihan, dan segera melakukan penyembelihan yang diperintahkan. Dan pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher Ismail, pedang sudah terangkat dan mulai diayunkan. Di dalam kondisi mereka yang sudah pasrah, tiba-tiba seketika Jibril datang dan menahan pedang Ibrahim. Kemudian Allah Azza wa Jalla menggantikan sembelihan itu dengan sembelihan yang agung, yaitu seekor domba yang besar. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai Ibrahim, engkau sudah mempercayai mimpi yang telah kuberikan, maka aku akan gantikan sembelihan itu dengan sembelihan yang agung." Dari sinilah, para ulama berpendapat, jika Allah akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang soleh, walaupun sampai di titik terakhir kepasrahannya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan perintah yang mulia, yaitu mereka diperintahkan untuk membangun Ka'bah kembali, di mana kondisi Ka'bah pada saat itu tersisa hanya pondasi-pondasinya saja.
Dikatakan bangunan Ka'bah dulunya sudah dibangun Nabi Adam, akan tetapi karena banjir besar di zaman Nabi Nuh, Ka'bah pun ikut terendam dan hancur. Maka, di saat inilah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun dan meninggikan Ka'bah kembali. Mereka berdua pun memulai untuk membangun pondasi-pondasi Ka'bah. Dan ketika setiap kali Ibrahim ingin memastikan bangunan Ka'bah itu sudah lurus atau belum, maka Ibrahim mencari pijakan yang agak tinggi untuk melihatnya. Setelah memastikan bangunan Ka'bah sudah lurus, maka Ibrahim lompat dari pijakan itu ke tanah. Beberapa kali Ibrahim melakukan hal yang sama, hingga tanah yang dia pijak dari lompatan itu membekas sebuah telapak kaki dari Ibrahim. Dan hal ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sekarang kita kenal sebagai Maqam Ibrahim. Setelah bangunan Ka'bah sudah berdiri dengan baik, Ibrahim meminta Ismail untuk mencarikan sebuah batu yang kuat untuk ditanam di pondasi Ka'bah, agar menjadi lebih kokoh. Kemudian Ismail mencari sebuah batu di tengah padang pasir yang tandus. Setelah itu, Ismail kembali membawa sebuah batu berwarna hitam dan diberikan kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Dari mana engkau dapat batu ini?" Ismail menjawab, "Allah yang memberikannya padaku." Batu itu yang kita ketahui adalah batu Hajar Aswad. Dikatakan bahwa Ismail diberikan batu tersebut oleh malaikat Jibril, di mana batu hitam tersebut awalnya berwarna putih cerah, namun karena dosa anak-anak Adam yang menjadikan batu tersebut menjadi hitam. Setelah itu Ka'bah pun selesai dibangun dan berdiri kokoh. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim untuk menyampaikan kepada umat manusia di seluruh muka bumi, agar melaksanakan ibadah haji. Dan Ibrahim berkata, "Ya Allah, sampai di manakah suaraku nanti, karena tidak mungkin sampai terdengar ke seluruh muka bumi." Lalu Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, tugasmu hanya menyampaikan." Kemudian Ibrahim mencari tempat tinggi. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang ini. Ada yang mengatakan tempat tinggi itu di sebuah gunung tertinggi dan ada yang mengatakan tempat tinggi itu di atas Ka'bah. Namun setelah Ibrahim berada di tempat yang tinggi, ia pun berteriak, "Wahai semua umat manusia yang beriman, laksanakanlah haji." Demikianlah cerita dari yang diriwayatkan. Dari kisah ini, perintah haji pun mulai didirikan. Dan semua rangkaian ibadah haji diambil dari kejadian yang Ibrahim dan keluarganya alami ketika itu. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Dan semoga kita selalu istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran. Sampai jumpa lagi di kisah dan riwayat seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.